Baik, saya lanjut Bang. Saya katakan bahwa dari 3 sesi pendeta saya ini tidak mengenal Yesus. Ketika ditanya siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Itu sudah menjawab itu Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Dengan saudara saya membawa data itu kembali hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dia Mesias, ya utusan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Saul Mesias, Kristus Mesias, Kores Mesias, Harun, Daud, Salomo, semua itu adalah Mesias, bukan cuma Yesus. Jadi kalau dikatakan siapa aku ini, engkau adalah Mesias, anak Tuhan, tak masalah. Coba Anda baca di dalam Keluaran 4 nomor 22. Tuhan sendiri yang mengaku Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Apakah Israel, Yakub dalam hal ini adalah Tuhan? Tidak. Padahal dia anak Tuhan, diakui langsung oleh Tuhan. Nah, untuk memahami itu, kenapa mereka orang ini disebut anak Tuhan? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, hamba yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, itu sama seperti anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Makanya orang-orang Israel itu disebut anak-anak Tuhan, artinya hamba-hamba Tuhan. Kalau di Islam, orang yang dekat, orang yang intim, kekasih Allah. Kekasih bukan pacaran, tetapi orang yang intim, orang yang tunduk berserah diri. Yesus disebut anak Tuhan, berarti Yesus itu adalah hamba yang intim kepada Tuhannya, bukan Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Anda sebutkan tadi terkait dengan Yesus itu adalah Tuhan karena dia sudah dirancang. Aku datang, aku ada sebelum ada dunia ini ada. Saudara saya lupa. Di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11, segala sesuatu yang disebut damai sejahtera itu sudah dirancang lebih dulu. Jadi Yesus ini masuk dalam rancangan Tuhan. Dia sudah dirancang. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14 itu. Dia sudah dirancang sebelum dunia ini ada. Untuk turun ke bumi menjadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Anda baca Yeremia 29:11 itu. Aku tahu rancanganku tentang kalian. Rancangan damai sejahtera. Yesus sebagai Shalom. Akulah juru selamat. Shalom. Dirancang Yesus itu untuk datang ke bumi. Makanya Yesus berdoa. Data yang saudara sajikan itu adalah data doa Yesus. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, kemuliaan itu sudah ada pada Tuhan. Kemuliaan yang ada pada Tuhan itu sudah disiapkan untuk Yesus. Bukan Yesus itu Tuhan. Kenapa saudara saya ini tidak menyentuh Salomo di Amsal 8? Sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada di situ. Aku ada sebelum garis bumi ini digariskan, sebelum langit digariskan, sebelum samudra diciptakan. Kata Salomo, aku ada. Apa itu maksudnya? Hikmat tentang orang-orang benar itu sudah ada. Begitu juga orang jahat sudah dirancang oleh Tuhan sebelum dunia ada. Nah, kemudian saudara, ketika berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan menurut perspektif saudara saya pendeta, ini ada pengajaran Yesus yang menarik. Di dalam Yohanes 7 nomor 28. Apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Makanya lagi-lagi kembali, hidup kekal itu cukup mengenal Yesus sebagai Rasul, titik. Mengenal Yesus sebagai Rasul, mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Maka kata Yesus, engkau memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya ingin singkatkan pertanyaan saya, Pak Pendeta, karena kami seorang Muslim, kami percaya Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Kami percaya
Kalau di iman kami adalah Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada Tuhan. Di Kristen dikenal Yesus. Saya ingin simpelkan narasi saya. Butuh ketegasan dari seorang pendeta. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau mengenal Dia sebagai Tuhan. Silakan. Baik. Jadi pertama ya Bang Juma ya. Jadi mengutip Matius 16 mengenai Mesias. Ya. Mesias tidak cukup berhenti sampai di kata Mesias. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah. Bang Zuma sudah berusaha sekeras-kerasnya untuk menampilkan dalil bahwa anak Allah itu tidak harus jadi Allah. Ya, sekeras-keras. Tapi ada tindakan yang berbeda. Saksi peristiwa orang-orang Yahudi yang memahami konteks tentang keilahian dalam status keimanan mereka. Mereka menerima ketika seorang mendudukan posisinya sebagai anak Allah, dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi dengan demikian kesaksian Bang Zuma, upaya keras Bang Zuma digugurkan oleh saksi mata, saksi iman, ya, itu orang-orang Yahudi. Nah itu tadi saya tampilkan ayatnya.